Siapakah Uzair yang dijuluki anak Allah oleh orang Yahudi? Yang subscribe semoga dijauhkan dari api neraka. Dalam surat At-Taubah ayat ke-30 dan 31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ringkasan tafsir. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Dia adalah seseorang yang Allah Azza wa Jalla matikan selama 100 tahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla bangkitkan lagi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Izra. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Dia adalah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam atau Yesus bin Maria alaihi salam. Mereka menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka katakan. Ini adalah perkataan yang mengandung pengingkaran terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, yaitu orang-orang tua dan nenek moyang mereka. Allah memerangi, melaknat mereka karena kekufuran mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran? Bukankah ini adalah suatu yang sangat aneh? Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, yaitu mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang yang berilmu di kalangan orang-orang Yahudi, dan rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang yang rajin beribadah di kalangan orang-orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dengan membuat syariat baru, dengan mengatakan bahwa ini halal dan ini haram, padahal tidak demikian. Mengikuti penghalalan dan pengharaman mereka termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Nabi SAW sementara di leherku ada salib yang terbuat dari emas. Beliau pun berkata, ya Adi, buanglah patung ini dari dirimu. Saya mendengar beliau SAW membaca surat Bara'ah At-Taubat yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Beliau pun berkata, sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka. Akan tetapi, jika mereka menghalalkan sesuatu, maka para pengikutnya pun menghalalkannya. Apabila mereka mengharamkan sesuatu, maka para pengikutnya pun mengharamkannya. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Tidak hanya menganggap bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah, tetapi mereka juga menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Siapakah Uzair yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah anak Allah? Pada ayat pertama di atas disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai anak Allah? Nama Uzair, namanya adalah Uzair. Tetapi para ulama sejarah berselisih pendapat siapa nama bapak beliau. Ada yang mengatakan Jarwah, Suriq, Saraya atau Saruh. Beliau berasal dari keturunan Al-Lawiyin. Beliau adalah keturunan Bani Israel. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Izra. Adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan Uzair. Karena penyebutan seperti itu lebih menunjukkan kecintaan mereka dalam penyebutan namanya, atau penyebutan tersebut hanya penyerupaan dalam bahasa Arab. Apakah beliau seorang nabi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, saya tidak tahu apakah dia adalah seorang nabi atau bukan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang masyhur, Uzair adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Dawud, Sulaiman, dan zaman Zakaria, Yahya. Allahu a'lam
Dari kisah beliau yang akan disebutkan, keistimewaan yang dimiliki oleh Uzair tidak mungkin hanya dimiliki oleh seorang soleh biasa. Dan terdapat kabar yang masyhur dari Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Ya'la bahwa Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi di setiap zamannya. Ketika meninggal seorang nabi, maka akan digantikan dengan nabi yang lain. Sesungguhnya Bani Israel dulu dipimpin oleh para nabi. Jika satu nabi meninggal, maka digantikan dengan nabi yang lain. Keistimewaan Uzair. Beliau hafal seluruh isi Taurat, di mana pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Kapan beliau hidup dan di mana? Beliau hidup diperkirakan sekitar tahun 451 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kurs, Raja Persia yang berada di Babil, membebaskan para tawanan dari Bani Israel. Di antara tawanan tersebut adalah Uzair. Beliau diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Haikal, rumah ibadah orang Yahudi. Keheranan Bani Israel terhadap Uzair. Ada banyak versi yang disebutkan ulama tafsir dan sejarah tentang sejarah Uzair, menuliskan atau mendiktekan Taurat kepada Bani Israel, dan bagaimana beliau bisa melakukan hal tersebut. Perbedaan ini terjadi karena tidak validnya sumber yang didapatkan dari kabar-kabar Bani Israel. Mereka menukil cerita tanpa sanad. Berikut ini adalah beberapa versi tentang hal tersebut. Versi pertama, dulu ayah Uzair yang bernama Saruh telah mengubur Taurat di zaman penyerangan Bukhtu Nashar di suatu tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Uzair. Mereka dan Uzair pun pergi ke tempat tersebut, kemudian mengeluarkan Taurat. Ternyata Taurat tersebut rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Kemudian mereka pun duduk di bawah pohon, kemudian mereka menulis ulang Taurat. Dan turunlah dari langit 2 kilatan dan masuk ke dalam mulut Uzair. Kemudian beliau pun mengingat Taurat dan memperbarui tulisannya Taurat. Versi kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kemudian Uzair berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh dalam berdoa agar Allah Azza wa Jalla mengembalikan hafalan yang telah dihilangkan dari dada-dada mereka. Ketika beliau salat dengan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, turunlah cahaya dari langit kemudian masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Taurat kembali kepada beliau. Lalu beliau mengumumkan kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku Taurat dan telah mengembalikannya kepadaku. Kemudian mereka pun seperti itu sampai waktu yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Kemudian tabut diturunkan setelah beliau wafat. Ketika mereka melihat tabut dan ternyata Taurat yang diajarkan oleh Uzair seperti yang tertera di dalam tabut tersebut. Versi ketiga, Uzair bertemu dengan seorang yang tua. Kemudian orang tua tersebut mengatakan, bukalah mulutmu. Lalu orang tua tersebut melemparkan ke dalam mulutnya sesuatu seperti batu sebanyak 3 kali. Uzair kembali kepada kaumnya dan dia menjadi orang yang paling berilmu tentang Taurat. Kemudian Uzair menuliskan Taurat dengan tangannya. Ketika Bani Israel kembali dari peperangan dan para ulama Bani Israel pun kembali, mereka pun menceritakan tentang Uzair. Mereka pun mengeluarkan buku yang mereka simpan di gunung. Kemudian mereka membandingkannya. Ternyata yang mereka dapatkan adalah benar. Dan masih ada beberapa versi lainnya. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Uzair memang dulunya adalah seorang penghafal Taurat. Setelah beliau diwafatkan kemudian dihidupkan kembali, beliau tidak mengingat seluruhnya. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar hafalannya dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya dan mengembalikan hafalannya. Kemudian ditulislah Taurat dengan hafalan Uzair. Setelah itu terjadi pembandingan hafalan Uzair dengan kitab Taurat, dan ternyata hafalan Uzair sama persis dengan yang terdapat pada Taurat. Mengapa beliau disebut sebagai anak Allah? Dengan berlalunya waktu, sebagian orang awam Yahudi terheran-heran dengan kisah Uzair. Bagaimana mungkin beliau dihidupkan setelah wafat selama 100 tahun? Dan bagaimana bisa dia menghafal seluruh isi Taurat tanpa salah sedikit pun? Nabi Musa pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Nabi Musa hanya diberikan Taurat yang telah ditulis dalam sebuah kitab dan mengajarkannya.
Mereka menyangka ini tidak mungkin terjadi jika Uzair hanyalah sekedar seorang nabi. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sebenarnya tidak semua orang Yahudi menyatakan bahwa beliau adalah anak Allah. Hanya sebagian aliran Yahudi saja yang mengatakannya. Akan tetapi, dikabarkan pada ayat ini seolah-olah ini adalah akidah Yahudi. Allah Azza wa Jalla memutlakkan mereka dalam ayat ini karena aliran yang tidak mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, berdiam diri dan tidak mengingkari hal tersebut. Kesesatan orang-orang Yahudi dalam masalah ini. Tentu saja akidah yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak adalah akidah yang sangat sesat. Begitu pula akidah yang mengatakan bahwa semua agama sama. Allah Azza wa Jalla sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak memiliki anak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Azza wa Jalla sangat marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat ke-88 sampai 95. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah. Karena ucapan itu, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Demikianlah beberapa penjelasan ringkas tentang Uzair. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran, sehingga kita tidak tersesat seperti Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat.